Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Desi Triana kembali menjumpai Anda dalam acara webinar. Tentunya acara ini disiarkan langsung melalui channel YouTube Tribun Timur dan juga Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Oh, Mbak Desi kami. Ya, pastinya masih dalam kolaborasi Aku Laku Finance Indonesia dengan Tribun Timur. Kami juga ingin menyapa teman-teman yang sudah berpartisipasi di dalam webinar Aku Laku. Terima kasih telah bergabung di sesi webinar hari ini yang berjudul Manajemen Keuangan untuk Fresh Graduate. Untuk diketahui, webinar ini merupakan edukasi dan literasi keuangan yang merupakan bagian dari rangkaian aktivitas Bulan Inklusi Keuangan tahun 2021, yaitu sebuah inisiatif kolektif dalam upaya untuk mencapai target inklusi keuangan yang mencapai 90% di tahun 2024. Dan pada kesempatan webinar kali ini, kami akan menghadirkan praktisi perencana keuangan yaitu founder dan financial advisor Integrita Financial, Gita Arga Sasmita, yang akan berbagi pengetahuan dan strategi bagi kita semua dalam mengatur keuangan, khususnya untuk yang fresh graduate nih. Pastinya ini merupakan informasi yang paling dinantikan juga untuk teman-teman peserta webinar yang sudah standby dari tadi. Bukan cuma teman-teman deh, tapi saya juga walaupun graduate-nya udah lewat beberapa tahun juga sih. Di dalam webinar hari ini nanti juga akan terbuka sesi tanya jawab dan ada hadiah bagi 3 orang pemenang pastinya. 2 orang penanya terbaik dan 1 orang pendaftar pertama dalam webinar ini. Jadi yang udah mendaftar pertama tuh kira-kira siapa yang namanya? Siap-siap ya untuk diumumkan nanti di akhir acara. Oh ya, untuk mengingatkan juga buat teman-teman semua bahwa webinar ini juga memberi benefit sertifikat untuk teman-teman. Jadi tidak hanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi juga sertifikatnya sebagai bukti pernah mengikuti kegiatan yang informatif ini. Nantinya webinar ini kita tutup dengan sesi foto bersama, dengan bersama narasumber kita juga pastinya. Jadi semuanya standby sampai akhir ya. Tak perlu menunggu waktu lama lagi, langsung saja kita mulai pada sesi pertama ini. Kita akan ngobrol dengan Mbak Esther Rahayu dari Aku Laku Finance Indonesia. Halo Mbak Esther. Hai Mbak Desi. Ya, Mbak Esther kira-kira apa yang bakal diinformasikan? Ilul. Dipanggil kan kalian dipanggil Ilul kini Ya, Mbak Esther. Ya, oke. Ya, kira-kira apa yang bakal diinformasi ini buat teman-teman? Ada promo kah dari Aku Laku atau seperti apa Mbak Esther? Pasti kalau promo pasti ada. Nah, ini tuh sebelum kita masuk ke promo, hadiah-hadiah GoPay gitu kan. Ini aku mau kenalin dulu nih. Aku Laku Finance itu apa sih? Ini siapa sih nih yang ngadain acaranya gitu. Nah, mungkin aku juga boleh tahu nih dari mana aja pesertanya hari ini. Apakah teman-teman yang memang fresh graduate atau graduate-nya udah berapa tahun yang lalu sepertiku gitu? Ya, benar banget. Boleh langsung dijawab di kolom chat teman-teman webinar. Gitu. Aku baru nih Mbak gitu. Mbak Desi nih aku baru graduate kemarin nih gitu. Iya, Boleh sesuai ya? banget dengan tema yang kita angkat pada hari ini kan, buat teman-teman fresh graduate. Udah ada nih, udah 2 tahun Mbak gitu katanya. Wah, udah 2 tahun fresh graduate nih gitu. Oke, Ya lumayan lah ya. Masih baru banget itu, masih baru masih banget. cukup fresh, betul Ya. Mbak. Oke, kalau gitu aku langsung share aja. Aku mau kenalin nih siapa Aku Laku Finance. Oke, nah mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah dengar atau mungkin yang belum pernah dengar juga Aku Laku Finance itu apa. Oke, udah nampak kah screen-nya? Iya. Oke. Nah, ini dia. Aku Laku Finance itu adalah bagian dari ekosistem dari Aku Laku Group. Oke, ini slide-nya boleh, Mas? Iya.
Oke, sebelumnya kenalin dulu, Aku Laku Finance itu adalah ekosistem dari Aku Laku Group. Aku Laku Group itu sendiri udah ada sekarang di 4 negara. Di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Filipina. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang udah pernah eh, tahu Aku Laku sebelumnya gitu, atau mungkin yang belum tahu gitu. Nah, mungkin bisa nih di kolom chat gitu, aku udah tahu nih Mbak gitu, Aku Laku udah sering dengar. Aku belum tahu nih Aku Laku tuh makanan jenis apa gitu. Nah, boleh ya nanti kasih tahu di kolom chat gitu. Nah, kemudian Aku Laku Group adalah platform keuangan konsumen terkemuka di Asia Tenggara yang menyediakan layanan finansial nih gitu ya, berupa angsuran untuk belanja di platform e-commerce gitu. Jadi kalau misalnya ada mungkin teman-teman yang udah pernah pakai Aku Laku gitu, yang pernah belanja di Shopee, di Bukalapak, nah itu bisa tuh nanti bayarnya apa namanya pakai cicilan dari Aku Laku gitu. Nah, terus udah gitu ada apa aja sih di Aku Laku gitu. Nah, kalau misalnya mungkin teman-teman yang udah pernah tahu Aku Laku, atau mungkin ada yang udah pernah pakai Aku Laku nih, udah download di handphonenya gitu, bisa langsung di-download di App Store dan Play Store gitu. Jadi kami ini punya 3 macam produk gitu, Aku Laku Group ini. Yang pertama ada e-commerce-nya nih. Jadi selain tadi kan bisa belanja di Shopee, bisa belanja di Bukalapak gitu. Nah, kalau misalnya udah download aplikasi Aku Laku, itu bisa tuh Mbak Desi, kalau misalnya mau mau langsung belanja di situ juga bisa gitu. Nah, terus udah gitu nanti pembayarannya misalnya mau pakai pembayaran misalnya udah beli barang nih, terus udah gitu mau pakai cicilan. Nah, itu nanti dari Aku Laku Finance yang akan sediakan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dari teman-teman ada yang butuh untuk nambah modal usaha, atau mungkin ada kebutuhan sehari-hari yang mendadak gitu, yang butuh cash, nah itu nanti ada perusahaan afiliasi kami, itu Asetku yang menyediakan pinjaman tunai. Jadi benar-benar untuk memudahkan segala Betul. sesuatunya yang berurusan dengan finansial. Oh ya, Betul. boleh nggak nih Mbak Esther kalau saya tanya-tanya dulu di awal? Boleh Ini dong. kan rata-rata pesertanya kebanyakan fresh graduate Mm-mm. nih. Mm-mm. Apakah ada syarat tertentu tuh untuk mendapatkan bantuan finansial dari Aku Laku itu sendiri? Mungkinkah harus menyertakan NPWP atau Mm. seperti apa? Apalagi kan kalau fresh graduate seperti ini, mungkin saja NPWP-nya belum keurus karena masih baru banget. Jadi kalau misalkan nggak punya NPWP, harus punya apa dong? KTP doang cukup atau seperti apa? Oke, jadi nah ini sebelum kita masuk lebih lanjut nih gitu kan, mumpung ini masih pada muda-muda, fresh graduate gitu kan. Kayak aku juga kan masih kayak umur 15 tahun gitu, Ya, jadi belum punya kelihatan NPWP. sih, kelihatan banget sih 15 tahunnya. Makasih ya Mbak. Ya. Oke, jadi untuk bisa dapat fasilitas pinjaman pembiayaan dari Aku Laku ataupun dari Asetku, itu tentunya harus punya KTP, NPWP gitu. Karena kan kita juga ingin kalau misalnya kita udah ngasih pembiayaan kan pasti pengen ya gitu nanti dikembalikan dong gitu uangnya. Nah, makanya gitu harus punya KTP, NPWP supaya kita tahu oh memang benar nih gitu dia punya pemasukan setiap bulan gitu. Terus kayak gitu dia memang mampu untuk bayar pinjamannya gitu. Jadi memang tetap bertanggung jawab nih, Mbak gitu. Kalau misalnya sudah pinjam, apa namanya pinjam sesuai kebutuhan, terus nanti bisa dibayarkan gitu. Oke, jadi sudah terjawab ya sedikit pertanyaan saya juga ini. Kalau saya kan Mm-mm. udah punya NPWP nih, Mm-mm. Mm-mm. jadi bisa dong, Bisa bisa ya langsung dong. download aplikasinya di Play Store dan ataupun di App Store ya. Bisa. Nah, kalau misalnya yang udah punya NPWP nih, berarti kan udah bisa nih ngajuin dan Ya, misalnya nanti udah punya apa namanya limit kredit dari kita gitu. Nah, itu kalau misalnya oh ternyata di kantor aku kayaknya mau nggak cukup nih, mau ini mau jualan gitu. Terus udah gitu mau beli-beli barang-barang gitu dari buat jualan aku, misalnya aku mau jualan apa ya, jualan kue gitu, atau aku mau mau jualan baju tapi kayaknya handphoneku kurang mumpuni nih buat foto-foto produknya. Nah, itu bisa tuh apa misalnya nanti boleh beli barangnya di e-commerce yang Aku Laku, atau misalnya nanti boleh beli di Shopee, di Bukalapak. Nanti bisa pakai pembiayaan dari Aku Laku untuk belinya gitu. Asal tetap ingat
pinjam sesuai kebutuhan, terus udah gitu nanti bayarnya tepat waktu. Iya, pertanggungjawabannya itu. Betul, betul. Terus Mbak, kalau misalkan nih, ini kembali lagi ya karena mungkin rata-rata fresh graduate, tapi punya keinginan untuk buka usaha tapi nggak punya modal sama sekali, itu gimana tuh? Atau nanti setelahnya baru ngurus NPWP itu seperti apa rules-nya? Kalau misalnya mau buka usaha dulu, nah kan tadi kan balik lagi harus punya NPWP dulu dong kalau misalnya mau pengajuan pembiayaan. Nah, mungkin kawan-kawan bisa untuk daftar jadi merchant di Aku Laku e-commerce dulu gitu. Jadi nanti orang-orang bisa kan selain lewat Instagram, terus udah gitu lewat apalagi sosial media yang kawan-kawan punya gitu. Nah, bisa lewat jadi merchantnya Aku Laku gitu. Jadi nanti orang-orang bisa langsung beli barang-barangnya kawan-kawan yang udah jadi merchant di Aku Laku, terus udah gitu nanti udah deh tinggal jualan gampang di situ. Gitu. Wah, sangat memudahkan. Boleh dilanjutin presentasinya, Mbak Esther? Yes, kalau gitu. Nah, kenapa sih salah satu apa sih keunggulan dari Aku Laku nih? Gitu. Kalau misalnya dari tadi aku ngomongin Aku Laku bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa itu gitu. Nah, salah satu keunggulan yang kita punya itu adalah di bagian EKYC. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah daftar limit kredit ke kita itu nggak bisa tuh sembarangan yang kayak langsung di approve gitu, nggak bisa gitu. Harus lewat proses EKYC gitu, security dan keamanan gitu. Karena kan proses EKYC kan panjang, kita harus dengan dukcapil, terus udah gitu kemudian supaya itu lagi tadi mitigasi resiko, kita hanya yang bertanggung jawab nih yang bisa kira-kira yang mana nih yang bisa balikin, yang mana enggak gitu misalnya. Kemudian kita juga contactless. Jadi misalnya dimanapun kawan-kawan berada gitu, mau di Makassar, di Samarinda, di Balikpapan, NTT gitu. Kalau misalnya memang selama punya koneksi internet itu bisa mengajukan limit kredit dan fasilitas pembiayaan ke Aku Laku gitu. Jadi benar-benar contactless gitu. Kemudian keunggulan dari Aku Laku Finance sendiri, kita juga udah kerjasama nih di berbagai platform gitu kan. Jadi nanti mungkin kawan-kawan yang udah punya Aku Laku gitu, ID terus udah gitu Bukalapak. Nah selain itu nih kalau misalnya mau belanja di Alfamart nih, kita juga udah kerjasama dengan Alfacart. Jadi kalau misalnya nanti belanja di Alfamart, terus udah gitu ada QR Nah, makanya nanti hari ini kita belajar dulu sama Mbak Gita gimana caranya untuk ngelola dulu gitu sebelum menggunakan pinjaman dari Aku Laku gitu. Nah, terus udah gitu ini dia nih salah satu misi dari kita gitu, melayani populasi unbanked dan underbanked. Saat ini udah ada 7 juta pengguna Aku Laku, pengguna aktif Aku Laku di seluruh Indonesia gitu. Nah, terus dari itu kita akan masuk ke inklusi keuangan nih. Kalau misalnya dari tadi, apa sih ini bulan inklusi keuangan? Tadi kan udah dengar Mbak Desi udah perkenalkan gitu kan, bulan inklusi keuangan ini apa gitu dari OJK. Nah, ini nih, jadi inklusi keuangan itu, bulan inklusi keuangan itu tuh merupakan program yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk seluruh pelaku usaha jasa keuangan di bulan itu benar-benar ngasih edukasi dan literasi apa sih gitu produknya mereka, terus gitu bisa dipakai untuk apa benefitnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau lihat nih lebih banyak lagi selain dari Aku Laku gitu kan, nanti dari ada teman-teman perbankan, kemudian nanti kalau misalnya mau lihat produk asuransi juga gitu, itu masuk aja ke Finexpo Finexpo BIK 2021.id gitu. Jadi nanti bisa langsung masuk, terus udah gitu bisa dicari-cari deh tuh di sana gitu. Nah, tapi Mbak Desi kita juga punya nih gitu, khusus dari Aku Laku buat bulan ini ada promo nih sampai tanggal 2 November 2021. Jadi kawan-kawan mungkin yang belum punya, terus udah gitu mau coba untuk apply gitu, kita ada nih kode promonya Aku Laku New BIK gitu. Nanti ada promo diskon sampai 50.000 juga gitu. Nah, terus ini dia nih gitu, ada promo lagi gitu, ada promo lagi gitu. Jadi ini ada giveaway juga dari Aku Laku buat teman-teman yang mungkin nanti bisa main-main ke media sosialnya Aku Laku di media sosial resminya Aku Laku, Instagram Aku Laku _ID yang ada centang birunya.
hanya itu yang resmi. Itu nanti ada giveaway juga yang bakal diundi tanggal 1 November. Jadi misalnya sekarang nih lagi ikutan webinar nih. Misalnya Mbak Desi mau ikutan nih gitu, giveaway-nya. Bisa mungkin difoto lagi ikutan webinar, terus udah gitu di-upload di stories, terus udah gitu di-tag deh Aku Laku ID-nya. Boleh Gitu. webinar kali ini ya? Boleh dong, gitu mau webinar kali ini atau nanti kan kita ada series webinar lagi yang makanya dipantengin terus gitu Instagramnya Aku Laku supaya tahu terus apa nih selanjutnya. Ya. Gitu deh, sekian dari aku. Oke, terima kasih banyak informasinya Mbak Esther. Ini sangat memudahkan sekali ya. Jadi yang belum punya Aku Laku boleh langsung di-download di Play Store ataupun App Store. Dan pastinya seperti yang disampaikan oleh Mbak Esther, untuk pengguna baru dari Aku Laku dengan kode promo Aku Laku New BIK itu berlaku sampai tanggal 2 November 2021 akan mendapatkan beragam promo menarik ya. Iya betul dong Mbak, ya. betul. Itu syarat dan ketentuannya hanya berlaku untuk pengguna baru loh. Minimum pembeliannya Rp1. Wah, iya kan? Ini Rp1 saja. Kemudian diskonnya ada 50%, maksimal diskon mulai dari, maksimal diskonnya Rp50.000. Kemudian periode berlakunya sampai dengan 2 November 2021. Jadi langsung saja di-download aplikasi dari Aku Lakunya. Iya betul. Oke, sekali lagi terima kasih banyak Mbak Esther untuk informasinya. Ini Mbak Esther tetap standby juga ya sampai akhir. Standby dong sampai akhir. Ya. Oke, selanjutnya yang sudah dinantikan juga pastinya untuk narasumber kita, founder sekaligus financial advisor dari Integrita Financial, yaitu Mbak Gita Argasasmita. Ini sudah dinantikan banget juga untuk teman-teman webinar yang pastinya akan mendengarkan informasi terkait tips dan trik untuk bagaimana manajemen keuangan untuk kita yang masih baru-baru lulus dari perkuliahan. Ya, untuk kalian maksudnya, kalau saya udah lewat banget tahun-tahunnya. Jadi mana nih Mbak Gitanya, langsung saja kita sapa. Halo Mbak Gita. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Mbak Desi, selamat siang teman-teman semuanya. Ada berapa ribu orang di sini? Ya, mana suaranya ya? Nggak bisa juga sih dinyalain audionya. Oke, tentunya Kak Gita sendiri apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat, ceria. Wah, di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk membagi informasi informatifnya pastinya kepada teman-teman webinar Aku Laku siang ini. Mbak Gita pastinya harus semangat dong. Semangat dong. Iya. Mau ketemu teman-teman banyak di sini, mungkin berasal dari mana-mana ya, karena kan webinar online biasanya ada dari ujung barat sampai ujung timur itu bisa ketemu di webinar. Ya, benar banget. Kita webinar juga 2 hari yang lalu itu ada dari Bali, kemudian ada juga dari daerah Jawa. Jadi pesertanya tuh beragam banget. Dan ini kebanyakan juga tadi di awal sudah ada yang memperkenalkan itu rata-rata fresh graduate-nya bahkan ada beberapa bulan lalu wisuda. Langsung ikutan acara webinar ini, gercep banget. Oh iya, kalau dari Mbak Gita sendiri ini aktivitasnya apa aja? Aku masih pertama isi konten di Integrita Financial. Jadi teman-teman yang nanti butuh informasi untuk keuangan nih setelah dari sini bisa nanti lihat di @integrita.fp ya. Terus kemudian sharing seperti ini. Kemudian ada juga kita kan firma perencana keuangan. Jadi ngurusin klien-klien nih Mbak Desi. Jadi memang sangat informatif untuk keuangannya, bisa langsung ke Mbak Gita semua nih. Buat teman-teman juga nih sebentar, dipersilakan untuk dapat langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Jika di tengah materi nanti ada yang ingin dipertanyakan, mungkin bisa langsung dijawab di akhir ya. Nanti kita akan bacakan juga pertanyaan-pertanyaannya di akhir materi dari Mbak Gita bawakan sebentar. Kemudian untuk informasi juga buat teman-teman, kelancaran acaranya selama penerimaan materi, teman-teman webinar diharapkan untuk menonaktifkan dulu audionya, dan yang ingin bertanya bisa langsung di kolom chat. Untuk 2 orang penanya terbaik kita langsung kasih hadiah GoPay 200.000, dan untuk pendaftar pertama sudah ada namanya saya pegang, jadi sebentar di akhir acara kita kasih juga hadiah GoPay pastinya. Jadi ini Mbak Gita banyak banget hadiahnya hari ini.
Jadi harus semangat banget ngedengerin materinya ya, karena hadiahnya banyak banget. Benar, harus semangat dan pertanyaannya juga harus Harus disiapin. benar-benar harus disiapin agar bisa langsung dijawab oleh Mbak Gitanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Mbak Gita bisa langsung di-share materinya yang akan disampaikan kepada teman-teman pastinya. Oke, terima kasih Mbak Desi. Halo teman-teman semuanya. Nah, tadi kan udah diperkenalkan ya sama Mbak Desi. Tadi juga aku udah ngeliat teman-teman ada yang dari Medan, terus mana lagi tuh? Ada yang dari banyak deh pokoknya. Dan kemudian ada yang baru lulus 2 bulan yang lalu, ada yang udah 2 tahun lulus. Kalau aku sendiri, kalau misalnya ditanya lulusnya tahun berapa, kalau 2009 itu udah berapa puluh atau berapa belas tahun yang lalu ya. Wah, teman-teman di sini sebenarnya beruntung banget sih ketika jadi fresh graduate nih. Fresh graduate itu hitunganku adalah baru lulus sampai dengan kira-kira 3 tahun bekerja ya. Mungkin rata-rata teman-teman semuanya di sini juga kondisinya seperti itu. Dan teman-teman semua ini adalah orang-orang yang beruntung. Karena kenapa nih? Nah, materinya ini kan manajemen keuangan untuk fresh graduate. Kenapa penting banget fresh graduate itu sudah harus mulai concern sama financial planning, sama manajemen keuangan? Karena biasanya tuh, nih dulu ya, aku cerita pengalaman aku. Dulu nih, ketika aku lulus, baru pertama kali kerja, itu tuh rasanya seneng banget, euforia banget, pegang uang sendiri, punya uang sendiri yang biasanya jajannya sedikit, terus kemudian pegang uang yang lumayan banyak nih. Jadi saat itu, jujur aja ya, aku nggak ngerti namanya gimana sih manage keuangan. Kayaknya di dalam pikiran setiap gajian tuh, harus beli apa nih? Terus harus kemana nih? Harus makan apa nih? Gitu. Apalagi teman-teman yang sekarang itu tantangannya pasti jauh lebih banyak dibandingin sama generasi aku dulu. Karena kalau dulu kan semuanya belum serba online. Kalau sekarang kan uang tabungan kamu udah bisa online, transfer juga gampang, udah gitu belanja juga sudah ada di depan mata. Jadi kalau misalnya kamu nggak kontrol, nggak tahu gimana caranya manage keuangan, udah tuh akan ke belakangnya tuh akan ricuh gitu ya. Nah, tapi diimbangi lagi kemudahan informasi buat teman-teman seperti kelas kita hari ini, teman-teman banyak diajarin, source-nya tuh juga banyak banget gimana sih cara manage keuangan. Jadi mudah-mudahan hari ini bisa ngobrol, bisa diskusi, teman-teman juga bisa mencurahkan isi hati ya, abis dari materi ini. Nah, ini nih rasanya jadi fresh graduate, rasanya jadi orang yang baru pertama kali kerja. Gimana ya, kok katanya nih, kalau di sosial media kemarin-kemarin tuh ramenya gini, usia 25 tahun itu orang kok udah bisa beli barang-barang yang mahal. Usia 25 tahun, achievement orang tuh kok udah bisa ada yang punya rumah, ada yang punya mobil gitu ya. Nah, terus kemudian kamu lihat juga teman kamu, kalau misalnya di sosial media nih, kayaknya kerjanya baru-baru. Terus kemudian diterima di perusahaan besar. Terus kemudian gajinya besar. Udah bisa holiday kemana-mana, traveling kemana-mana gitu. Aku juga mau nih traveling ke... Biarin ya, tinggalin ya. Ada yang belum mute mic-nya nih. Ya, mungkin operator bisa minta tolong dimatiin dulu audionya. Oke, aku lanjut ya. Ya. Jadi kegalauannya tuh banyak. Ada yang pengen ngelihat temennya baru, padahal lulusnya bareng nih, tapi udah achievement-nya tuh udah banyak, udah traveling kemana-mana gitu ya. Terus kemudian ada social pressure yang bilang kalau harusnya kalau kamu udah kerja, kamu udah langsung harus beli kebutuhan-kebutuhan seperti rumah, harus udah dipikirin tuh. Terus kemudian kendaraan.
Terus kemudian baru selesai kayaknya mikirin mobil, mikirin rumah, terus kemudian waduh, ada biaya nikah yang harus disiapin nih. Kalau misalnya usianya udah cukup. Terus setelah nanti kalau misalnya udah menikah, belum napas, udah harus mikirin education fund gitu. Belum lagi kalau misalnya sekarang teman-teman banyak yang menjadi sandwich generation. Sandwich generation tuh apa? Ini kayak ini tuh bun ya, apa burger. Nah, teman-teman tuh ada di tengah sini nih yang jadi dagingnya. Terus kemudian teman-teman tuh menanggung biaya kehidupan orang tua di atas, roti yang di atas ini. Terus kemudian nanti ketika sudah berkeluarga nih, menanggung juga beban keluarga barunya gitu. Terus bingung, wah beban saya banyak banget ya, belum juga mikirin diri sendiri. Terus kemudian katanya harus mikirin dana pensiun. Katanya pensiun itu menakutkan. So harus disiapin dari sekarang. Kalau Mbak Desi bingung nggak sih ngelihat ngelihat banyak hal yang harus di-achieve ini, Mbak? Lumayan bingung ya, apalagi saya mungkin lagi di posisi yang seperti ini kali ya. Udah fresh graduate-nya udah lama, kemudian kerjanya juga ya udah masuk 3 tahun kerja, tabungan masih belum cukup nih, atau pokoknya masih banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala gimana sih sebenarnya cara untuk mencukupkan diri dengan gaji yang segini dan kehidupan yang segini. Iya, benar. Benar, Mbak. Karena tuntutannya banyak, karena apa namanya, kebutuhan-kebutuhan hidup tuh seiring waktu tuh semakin banyak ya. Jadi kita bingung nih ngebagi gaji gimana ya biar cukup, biar juga punya masa depan yang bagus. Apa tapi masih bisa bersenang-senang gitu kan. Nah, kalau teman-teman di sini nih yang fresh graduate semua ya, asumsiku nih ya, masih muda-muda banget nih ya. Coba kalian tuh galaunya tuh kayak gimana sih? Perasaannya tuh sama nggak sih sama yang dirasain sama Mbak Desi, sama asumsi aku terhadap fresh graduate? Ada nggak yang sama kayak gitu? Coba-coba tolong di chat gimana perasaan kalian, nanti kita bahas ya. Nah, terus kemudian itu kan banyak banget ya. Sebenarnya ya teman-teman, nggak usah pada saat ini tuh nggak usah semuanya itu harus di-achieve dulu. Jadi, sebuah perencanaan keuangan itu sebenarnya bukan ngedorong kamu, bukan nuntut kamu buat nge-push kamu buat achieve semua tujuan keuangan. Karena semua ada waktunya. Ada yang namanya siklus kehidupan nih, ya. Siklus kehidupan seseorang nih biasanya kurang dari 30 tahun, kemudian range 30 sampai 40 tahunan, terus kemudian kita masuk ke masa pensiun. Nah, kita fokus nih dulu. Teman-teman kan rata-rata mungkin kurang dari 30 tahun. Nggak usah dulu resah tentang dana pensiun yang harus di-achieve. Walaupun kalau misalnya teman-teman punya kelebihan apa namanya pendapatan, kenapa enggak disiapin? Tapi kalau misalnya asumsiku di sini kita rata-rata punya gaji UMR sekitar 4,5 mungkin ya sampai misalnya sekitar 6 jutaan gitu ya karena asumsinya fresh graduate nih. Nah, itu kan harus memilih ya, di antara banyak hal yang pengen kalian achieve, itu harus memilih. Nah, fokuslah dulu, karena kita masih, apa namanya, harus step by step, biasanya itu fokus dulu gimana caranya ngatur cash flow. Ngatur cash flow-nya nanti, apa namanya, goals-nya adalah nggak boleh negatif, ya harus cukup artinya untuk kehidupan 1 bulan. Terus kemudian harus ada tabungan di situ. Tabungannya untuk apa? Tabungannya itu untuk hal-hal yang jangka pendek seperti persiapkan dana darurat dulu aja. Nggak usah mikirin yang jangka panjang dulu, fokus di langkah yang kecil-kecil. Jangka pendek itu sekitar 1 sampai 3 tahun tuh kamu mau ngapain, gitu ya. Dana darurat dulu harus di-achieve, terus kemudian mudah-mudahan kalau teman-teman ini karyawan, pasti minimal ada BPJS BPJS Kesehatan yang dikasih sama kantor. So, itu juga
Harus teman-teman pelajari tuh supaya cash flow-nya nggak negatif kalau ada apa-apa, kalau sakit gitu ya. Nah, terus kemudian fokuslah untuk belajar dulu investasinya. Artinya gini, nggak perlu harus teman-teman yang lain di luar sana itu udah jago investasi saham misalnya. Udah jago sama yang namanya kripto dan segala macam. Kalau kamu belum punya hal-hal yang pendek, belum kamu achieve seperti dana darurat, terus kemudian tujuan keuanganmu yang 1 sampai 3 tahun itu belum bisa kamu penuhi, ya udah nggak usah dulu melangkah, tapi tetap belajar buat apa sih itu, apa sih instrumen investasi itu gitu. Walaupun belum ada uangnya. Nanti kalau misalnya kamu sudah achieve dana darurat, artinya kan sudah lowong cash flow-nya ya. Ada yang tadinya porsinya untuk dana darurat, porsinya jadi bisa untuk investasi. Nah, timingnya kamu udah punya knowledge-nya, kamu tinggal investasikan karena sudah ada uangnya. Jadi 1 persatu langkahnya. Terus kemudian yang sering dilupakan adalah pelajari cara menghasilkan uang. Jadi percuma kalau misalnya belajar keuangan tapi nggak tahu cara menghasilkan uang tuh kayak gimana gitu. Ini yang sering miss gitu. Jadi nanti kalau bisa sih sekarang nih teman-teman itu belajar untuk ningkatin skill, investasinya itu banyak, nggak harus investasi dengan uang, tapi juga investasi dengan waktu dan tenaga untuk bisa nambah skill, untuk bisa bikin kamu nanti punya karir yang baik, sehingga nanti ada uang yang bisa kamu investasikan gitu ya. Nah, kalau mikirin nanti pensiun, terus kemudian punya rumah dan segala macam setelah dana daruratnya selesai, setelah jangka pendeknya 1 sampai 3 tahun itu selesai. Nah, jadi nggak usah terlalu galau. Nah, kemudian apa sih yang step-step yang harus dilakukan nih untuk menyelamatkan masa depan keuangan kamu? Yang pertama, ini paling berpengaruh terhadap segala macam keberhasilan keuangan kamu. Kamu bisa punya investasi adalah karena hal-hal ini sehingga cash flow kamu bagus, sehingga ada uang yang bisa diinvestasikan. Dengan investasi, masa depan kamu bisa terjaga, bisa secure, gitu ya. Nah, yang pertama harus dilakukan apa? Do-nya dulu nih, pilih lifestyle yang sehat. Yang sehat tuh gimana? Yang sehat itu adalah ya kamu tahu kamu tahu apa yang kamu butuhin. Jadi nggak rancu antara keinginan sama kebutuhan. Kamu tuh udah tahu nih, mana yang saya butuh, mana yang saya ingin. Ya. Terus kemudian yang sehat juga adalah yang sering dilupakan adalah punya gaya hidup yang sehat. Olahraga, terus kemudian makan yang sehat. Loh kok ujung-ujungnya kok jadi ke olahraga dan makan sehat? Karena kesehatan itu adalah modal kamu buat cari uang. Ya, modal kamu buat cari uang. Terus kemudian dengan kesehatan, kamu nggak bergantung sama asuransi kesehatan. Jadi gini, orang tuh suka lupa kalau yang paling penting, yang secure your financial adalah kesehatan diri kamu. Dibandingin kamu harus membeli proteksi asuransi kesehatan yang mahal, ya. Kamu lupa nih nyiapin yang ini, nyiapin yang sebenarnya lebih dasar gitu. Nah, jadi kita bergantung, kita bela-belain bayar premi mahal karena kita takut kalau misalnya ada apa-apa nih sama kesehatan kita gitu. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah yang paling juga murah adalah pilih makanan yang sehat dan juga olahraga gitu ya. Ini
karena kalian masih muda ya, ini harus benar-benar tipsnya itu benar-benar harus dijalanin nih. Oke, itu nomor satu. Terus kemudian dengan lifestyle yang sehat ya, standar hidup yang sesuai, kamu bisa dengan lebih mudah untuk punya positive cash flow ya. Jadi ingat bahwa akar dari segala masalah adalah cash flow. Jadi nggak usah nyari dulu saya uangnya kurang, saya harus muterin uang di investasi apa. Nggak usah jauh-jauh. Kalian bedah dulu cash flow-nya. Bikin cash flow kalian itu positif. Tapi gajinya kurang, Mbak Gita. Gajinya kurang, beneran kurang, atau karena kamu nggak bisa pilih yang nomor satu. Rancu nih nomor satunya. Atau juga memang beneran kurang. Memang bener. Berarti kamu harus putar otak gimana carinya nyari side hustle atau penghasilan tambahan. Gitu. Terus yang ketiga adalah punya dana darurat. Ya, terus kemudian maksimalin tuh apa yang dikasih sama kantor, asuransi kesehatan dari kantor. Terus kemudian kalau nggak punya gimana? Minimal kalian punya BPJS kesehatan. Karena kalau misalnya kalian sakit nih, biayanya kan mahal gitu ya. Apa namanya? Si asuransi kesehatan ini akan ngebantu kamu supaya juga apa namanya kalau dana darurat kurang kamu nggak jadi apa pinjam kemana-mana gitu ya dan masih bisa mendapatkan pengobatan yang baik gitu. Yang kelima tadi investasi ke diri sendiri kayak hari ini kayak teman-teman di sini ya semuanya ini nih lagi salah satu cara berinvestasi sama diri sendiri nambah knowledge nambah pengetahuan. Nah, terus kemudian yang nggak boleh apa? Itu kan tadi yang boleh. Yang nggak boleh adalah FOMO, ikut-ikutan gitu ya. Karena orang tuh kayaknya udah menguasai berbagai macam instrumen investasi, kayaknya saya harus ikutan deh. Tanpa tahu dasarnya, tanpa punya basicnya, kayak tadi dana daruratnya belum punya, asuransi kesehatannya belum punya, cash flow-nya bahkan masih negatif. Tapi kemudian ikut-ikutan investasi yang high risk. Sebenarnya emang nggak boleh, boleh kalau yang tiga ini kalian udah aman gitu. Jadi kalau terjadi apa-apa dengan investasi kalian, kalian tuh punya backup dana gitu, punya jaring pengaman. Nah, terus kemudian yang nggak boleh apa lagi? Yang nggak boleh itu adalah terlalu banyak langganan. Nih teman-teman yang masih muda nih ya, salah satu penyakitnya adalah terlalu banyak langganan, terlalu banyak hiburan, langganan apa namanya TV berlangganan, ada Netflix, terus apa namanya nambah lagi Disney Hotstar misalnya, terus nambah lagi apa View misalnya tuh banyak banget tuh hiburannya udah berapa biji tuh. Nah, terlalu banyak berlangganan ini juga nggak boleh nih. Kalau misalnya jadi kalian tuh harus benar-benar memilih nih. Harus tahu yang kalian suka tuh apa. Jadi bukan nggak boleh senang-senang ya, bukan nggak boleh punya hiburan, tapi kalian exactly tahu sebenarnya yang paling kalian seneng, yang kalian benar-benar sukai itu apa sih? Sehingga kalian pilihlah itu satu gitu ya. Terus kemudian tadi investasi tanpa tahu tujuannya apa ya udah ikut-ikutan aja gitu. Terus kemudian ambil cicilan tapi nggak tahu bayarnya gimana. Boleh nggak ambil cicilan? Boleh, tapi kalian harus tahu, harus bertanggung jawab. Sebenarnya kalian itu harus punya source nih, source gaji, source pendapatan dari mana untuk membayar gitu ya. Jadilah peminjam yang bertanggung jawab gitu. Terus kemudian gimana caranya yang pertama kali? Tadi kan aku bilang harus punya nih untuk secure your financial future salah satunya dana salah satunya adalah cash flow-nya harus positif. Yang
Jadi ada 3 hal nih yang harus Mbak operator? ya. Oke, boleh dilanjutkan Mbak Gita. Oke. Mudah-mudahan konektivitas jaringannya stabil ya. Oke. Nah, aku lanjutin ya, Mbak. Jadi cash flow-nya tuh harus positif. Yang bikin cash flow positif yang harus ada di dalam satu cash flow positif itu apa? Yang pertama, ketika kamu terima gaji, gaji kamu itu cukup untuk kamu nabung atau investasi sebesar 20% dari gaji kamu, ya. Jadi kalau misalnya kamu gajinya 5 juta, tapi kemudian nggak ada pos untuk nabung dan investasi 20%, itu berarti gaji kamu, itu berarti cash flow kamu tuh belum bagus, cash flow kamu tuh belum positif. Karena semua isinya pengeluaran, tapi nggak ada yang secure untuk masa depan kalian. Apa untuk hal ini teman-teman bisa aku rekomendasiin itu untuk baca-baca buku tentang financial planning ya. Untuk gimana caranya sih untuk bikin apa namanya cash flow-nya itu bisa positif. Terus kemudian boleh nggak punya hiburan? Boleh nggak senang-senang? Boleh, tadi kan aku bilang. Nah, ini teman-teman tuh harus punya budget, ya, harusin budget nih. Ingat angkanya adalah 40, 30, 20, 10. Gampang ya? 40, 30, 20, 10. Gampang. Diingat tuh, itu. 40% adalah untuk operasional rumah tangga, ya. Operasional rumah tangga tuh maksudnya operasional sehari-hari, bulanan gitu ya. Kayak transportasi, makan utama, terus kemudian ada bayar listrik, kasih orang tua, di situ semuanya di dalam 40%. Nah, terus kemudian 30%-nya apa? 30%-nya itu untuk bayar cicilan, ya. Untuk bayar cicilan nih sebesar 30%. Itu harus ada batasnya tuh, ya. Terus kemudian untuk nabung sama investasi 20% dan untuk bersenang-senang itu bisa 10%. Jangan dibalik ya. 40, 30, 20, 10 itu yang lebih besar akan lebih banyak tuh apa prosentasenya. 40, 30, 20, 10. Ingat ya, 40, 30, 20, 10. Gampang kan untuk diingat. Nah, rekening satu ini, rekening payroll ini, transfer dulu nih buat bayar cicilan. Terus transfer, terus kemudian di situ juga dalam respon transformasi ekonomi digital di era digital Ya, ini, operator mungkin boleh bisa minta tolong untuk di-mute dulu yang aktif audionya. Makasih Mbak Desi. Termaksud di dalam rekening gaji ini adalah kalian bisa ngendapin 40% buat bayar-bayar untuk listrik, misalnya kehidupan utama kalian ya, transportasi, terus kemudian apalagi bayar kosan misalnya. Nah, itu ada di 40% itu. Ada di rekening gaji kalian. Terus pisahin nih. Misalnya kan tadi gajian di rekening 1. Pisahin nih. Langsung deh 10% pisahin untuk jajan kalian. Jadi, baiknya jajan itu atau hiburan itu dipisahin ke rekening yang berbeda. Sehingga ibaratnya kalian punya dompet nih. Di situ kalau uangnya udah habis ya udah kalian tahu waktunya berhenti itu kapan. Yang bisa bikin cash flow itu jadi negatif, ya. Yang pertama, bocor halus. Bocor halus tuh gimana sih? Misalnya gini, kalau kemarin tuh pertengahan tahun sampai awal tahun 2021 ya, pertengahan tahun 2020 sampai dengan awal tahun 2021 tuh ramai banget kan. Karena banyak yang terdampak, teman-teman yang terdampak pandemik, terus kemudian mulai usaha dan lain-lain gitu ya. Terus ada banyak kayak saling, karena WFH di kantor, dari kantor, terus kemudian jadi kirim-kiriman makanan kayak gitu. Nggak berasa tuh, memang niatnya sih bagus nih, beli belanjaannya teman. Tapi ternyata pada saat itu banyak juga yang boncos tuh gitu. Nah, sebenarnya teman-teman nggak usah memaksakan hal yang apa namanya
hal yang terus-terusan gitu ya. Sekali 2 kali nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian bocor halus lagi tuh apa? Misalnya nih, niatnya ke minimarket itu cuma misalnya ngisi e-money. Tapi ternyata ibu cemilannya bisa 100.000 misalnya gitu. Itu juga bocor halus kan dan sering banget terjadi. Terus kemudian standar konsumsi atau level gaya hidupnya gini ceritanya. Pas gajinya itu 4 juta ya, itu beli bajunya misalnya di Shopee. Beli bajunya di e-commerce, terus kemudian beli kemudian gajinya naik. Naiknya sih 5.500.000 misalnya. Lumayan tuh naik 1,5 juta. Tapi beli bajunya nggak jadi di e-commerce lagi atau nggak jadi di ITC lagi. Beli bajunya udah mulai adalah bukan standar hidupnya, tapi yang dinaikin itu adalah tabungan sama investasinya yang pertama kali. Kalau misalnya nggak terpaksa banget standar hidup kalian harus dinaikin, ya nggak usah gitu. Maksudnya kalau nggak sesuai kebutuhan juga, perannya sebenarnya untuk satu barang gitu ya, untuk penampilan misalnya nggak terlalu harus jadi tuntutan banget, ya nggak usah dinaikin gitu. Nah, tadi berlangganan yang nggak perlu. Kadang-kadang kita misalnya gini loh, lupa kalau kita tuh langganan di tempat fitness. Kitanya sendiri nggak pernah fitness gitu. Terus dibiarin aja setiap bulan di debit sama kartu kredit misalnya gitu. Ini kan hal-hal yang nggak perlu sebenarnya, tapi menguras dan menambah beban cash flow. Kemudian cicilan ngelebihin batas. Nih teman-teman, masalah cicilan itu teman-teman harus concern. Biasanya ada teman-teman yang sudah mengambil KPR, terus dipentokin tuh kan ya, debt income rasionya atau batas kemampuan cicilannya di 30%. Nah, kalau misalnya udah mentok, ya jangan nambah lagi cicilan. Makanya kalau misalnya teman-teman sekarang belum berencana ngambil KPR, sebaiknya aku saran adalah mungkin dari bank cicilannya itu maksimal bisa 30%, tapi teman-teman bisa ngambilnya di 20% gitu. Kenapa? Supaya 10%-nya itu ada kelonggaran, supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa nih, ada sesuatu yang urgent. Misalnya handphone itu kan sesuatu yang mempengaruhi produktivitas kita ya. Terus rusak misalnya, terus teman-teman harus beli, teman-teman bisa mempergunakan cicilan, misalnya gitu. Jadi masih ada kelowongan itu. Nah, kita juga jadinya dengan kita ngatur cash flow, kita jadi orang yang bertanggung jawab terhadap hutang-hutang kita gitu. Dengan menjaga stabilitas cicilan-cicilan itu ada batasnya. Terus juga tadi yang aku udah cerita, yang bikin arus kas bisa negatif itu nggak jaga kesehatan. Karena kerjanya ke dokter mulu, misalnya gitu. Jadi bolak-balik ke dokter, ada ongkos tambahan, kemudian ada biaya-biaya. Nah, kita lihat ya. Ini teman-teman tahu nggak sih tentang ini? Nggak usah diputar ya. Nah, teman-teman pernah ini nggak sih, pernah dengar, pasti pernah dengar ya, tren yang baru-baru ini ada. Katanya kalau trennya gini, di TikTok nih biasanya, budget outfit kantoran ala-ala Mbak SCBD. Di sini mungkin ada yang kerja di SCBD gitu ya. Katanya keren kalau misalnya independen, katanya kalau misalnya pakai lanyard Coach gitu ya, sepatunya merek Tory Burch misalnya gitu. Dan ternyata aku kaget banget. Aku kira banyak orang yang sudah membedakan atau bisa ngitung ya, minimal bisa ngitung sebenarnya dia mampu atau enggak gitu. Nah,
ternyata banyak orang yang jadi FOMO, jadi kayak merasa nggak keren kalau ke kantor nggak pakai itu, padahal gajinya masih gaji fresh graduate gitu. Kalau hitung-hitungannya kan kalau ikutan tren itu harusnya hitung-hitungannya yang nggak akan bisa gitu, unless kalian nabung, nabung 6 bulan, nabung sekeras-kerasnya gitu ya, ya bisa lah ya. Tapi kalau misalnya tanpa itu ya hitung-hitungannya sebenarnya nggak masuk. Nah, teman-teman ada nggak yang tahu tren ini ya, tulis di kolom chat. Yang tahu tren ini terus ngerasa insecure dengan tren ini. Ada nggak sih? Aku pengen tahu aja. Soalnya kalau aku nontonin TikTok tuh anak-anak muda ternyata banyak banget ya yang FOMO ikut-ikutan. Terus udah gitu ya, ada satu yang aku lihat kasih tahu gajinya berapa dan kasih tahu posisinya apa, terus kemudian ikut tren ini kan aku jadi ngitungin ya. Nah, apa namanya teman-teman gimana tentang tren ini? Boleh nggak? Aku pengen tahu deh. Nah, coba aku lihat di kolom chat dulu. Wah, udah banyak. Nah, oke. Terus kemudian nggak tahu Mbak Gita nggak main TikTok. Aku juga nggak main, cuma aku nah makanya aku tahu nih tren ini gitu. Nah, terus ya, ini adalah modal nih buat teman-teman bikin cash flow-nya jadi positif ya. Teman-teman jangan bosan kalau misalnya aku terus-terusan nge-push di apapun yang kalian pengen dan achieve tujuan keuangan yang apapun yang kalian pengen. Asalkan cash flow-nya positif, asalkan tabungannya udah ada gitu. Oke. Itu bisa juga rancu menjadi sebuah hanya keinginan gitu. Misalnya makan, transportasi, komunikasi, alat kerja itu kan sesuatu yang primer ya kan. Kalau dipikir-pikir, iyalah manusia kan semuanya butuh makan. Terus kemudian transportasi, ya saya butuh dari rumah ke kantor untuk transportasi, untuk bekerja, untuk menghasilkan uang. So itu sesuatu yang pokok dong, yang harus saya keluarin gitu ya. Begitu juga komunikasi sama alat kerja gitu ya. Nah, tapi hati-hati, jadi harus di breakdown juga. Kalian tuh makannya makan apa? Gitu. Makannya tuh sesuai standar pendapatannya enggak? Gitu. Saya gini contoh. Terus kemudian makannya itu apa, makan boba masuk makanan enggak dong. Kopi tiap pagi sore masuk ke dalam makanan pokok enggak dong. Terus kemudian ada lagi misalnya martabak, beli martabak itu enggak masuk ke dalam makanan yang pokok yang harus dikonsumsi ya teman-teman. Jadi harus dibedain tuh, harus benar-benar rinci. Ini saya makan yang sesuai dengan pendapatan saya nggak sih? Ini makannya makan yang termaksud jajan atau makan yang termaksud senang-senang ya, happy-happy nih ya gitu. Karena kalau misalnya makannya makan pokok, itu masuknya ke cash flow, nanti kita latihan, nanti masuknya ke cash flow yang utama. Tapi kalau misalnya makannya martabak, terus kemudian jajan sore-sore boba atau misalnya martabak, itu masuknya ke sekunder atau hura-hura yang bagiannya tadi 10%. Jadi nggak masuk ke yang 40% gitu. Nah, transportasi. Oke, teman-teman itu semuanya butuh biaya transportasi untuk nganterin teman-teman dari rumah ke kantor. Ya, itu kan yang utama gitu ya. Nah, terus transportasinya ini pakai apa gitu. Ketika teman-teman membeli misalnya membeli motor nih ya, membeli motor. Motornya itu apakah sudah sesuai dengan sudah sesuai dengan pendapatan. Karena gini loh, aku pernah ya mengisi satu kelas di sebuah lingkungan
apa namanya waktu itu di satu daerah gitu ya, yang rata-rata pendapatannya itu adalah sekitar 2,5 juta karena kebanyakan adalah pekerja lepas gitu dan banyak buruh pabrik gitu. Aku kaget banget pada waktu itu biaya terbesar dalam satu cash flow mereka adalah untuk cicilan motor, ya, cicilan motor. Boleh nggak beli motor ya? Boleh, tapi sesuaikan sama pendapatannya. Motornya apa? Motornya ini yang jadi masalah gitu. Alat transportasinya ini yang jadi masalah. Beli motor boleh, tapi sesuaikan dengan pendapatan. Jangan misalnya motornya harus tinja, misalnya gitu. Nanti ada stepnya, teman-teman bisa membeli sesuatu yang memang ada unsur keinginannya itu. Gitu ya. Tapi kalau misalnya pendapatannya masih belum, jangan dipaksakan. Nah, benar-benar cari, benar-benar bisa bedain antara kebutuhan sama keinginan. Nah, komunikasi juga gitu, handphone. Handphone adalah sesuatu yang kita udah nggak bisa pisah tuh sama handphone ya. Semuanya ada di situ. Bahkan banyak yang mendingan ketinggalan dompet dibandingin ketinggalan handphone. Gitu ya. Cuma apakah teman-teman memang perlu membeli handphone yang seharga 2 digit misalnya? Apakah semua fitur-fitur itu membantu produktivitasnya teman-teman? Gitu. Kalau misalnya tidak, berarti itu bukan merupakan kebutuhannya teman-teman. Unless teman-teman adalah seorang content creator misalnya gitu. Terus kemudian yang pekerjaannya adalah handphone, melalui handphone itu teman-teman tuh bisa produktif dan menghasilkan uang. It's okay, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi kalau tidak, ya bisa memilih yang tidak sekomplit itu fiturnya gitu ya. Dan kemudian alat kerja seperti tadi yang aku sebutin tuh, yang tren viral itu sepatu itu kan alat kerja, terus kemudian tas, alat kerja, jam tangan juga alat kerja untuk teman-teman ke kantor gitu ya. Misalnya iPad dan segala macam. Tapi apakah benar-benar pilihan tipe, pilihan model, pilihan brandnya itu memang teman-teman bisa dan masuk ke budget dan sesuai dengan produktivitas kalian? Nah, itu yang perlu dipikirin. Jadi nanti bikin tuh breakdown ini, keinginan sama kebutuhan. Kira-kira yang pengen saya beli itu lebih banyak unsur keinginannya apa kebutuhannya gitu ya. Oke, itu tentang cash flow. Nah, kemudian di dalam cash flow itu tadi kan ada 20% ya. 20% itu untuk tabungan atau investasi. Nah, teman-teman sebelum mikirin investasi ya, teman-teman harus punya bekal dulu yang namanya dana darurat. Ya, dana darurat. Mungkin orang bosan ngomongin dana darurat, tapi memang sepenting itu. Sekarang banyak sekali teman-teman yang sudah investasi saham misalnya, cryptocurrency misalnya. Tapi ketika ditanya dana daruratnya punya enggak. Wah, aku nggak ngebayangin sih kalau misalnya susah-susah teman-teman kerja cari uang ya, terus kemudian ada resiko di dalam investasi itu, uangnya nggak ada backup sama sekali. Wah, aku nggak bisa ngebayangin sih kalau ada terjadi sesuatu gitu ya. Nah, jadi ini dulu yang harus disiapin si dana darurat. Kalau misalnya ada apa-apa di investasinya, teman-teman masih punya cash yang aman. Ketika misalnya ada pengurangan pendapatan, teman-teman masih bisa untuk bertahan hidup dan mencari pekerjaan baru. Terus kemudian ada apa-apa nih di jalan, kecelakaan kecil aja, nyerempet misalnya, atau bannya ada sesuatu sama mobil atau motornya gitu ya. Nah, teman-teman bisa melipir ke bengkel terdekat terus kemudian punya uang dari dana daruratnya. Atau orang tua lagi sakit, teman-teman bisa ready untuk bisa bawa orang tua. Nah, coba tolong dong sebutin contoh pemakaian dana darurat lain yang teman-teman mungkin pernah pakai. Oh, untung aku punya cash ini.
sementara ada kondisi yang aku hadapi seperti ini. Ada nggak pengalamannya teman-teman? Mau dong aku diceritain gitu ya. Terus aku juga pengen tahu sih, seberapa pemahamannya teman-teman untuk dana darurat. Jadi nggak melulu harus kena PHK dulu nih untuk punya dana darurat. Tapi pandemik kita kan sudah menjalani itu hampir 2 tahun ya, satu tahun setengah lebih lah ya. Aku ada happy-nya, ada hikmahnya, karena banyak orang-orang yang jadi aware tentang keuangan, banyak teman-teman yang aware sama harus punya dana darurat. Kerasa bahwa, oh gini rasanya nggak punya pendapatan, harus bertahan hidup, ya mengalami hal yang buruk dulu kan ya, sebelum kita punya dana darurat ya. Nah, terus kemudian berapa sih jumlah idealnya? Jadi teman-teman ini udah paham nih tentang cash flow-nya. Oke, saya harus siapin dana darurat. Berapa sih Mbak yang harus disiapin? Oke, kalau teman-teman single, 3 kali dari gaji bulanannya minimal. 6 kali boleh nggak? Boleh, gitu ya. 3 kali dari gaji bulanannya. Terus kemudian kalau udah berkeluarga, kejarlah 12 kali pos utama dan cicilan bulanan. Jadi agak berbeda nih tolak ukurnya. Tolak ukurnya yang satu kalau single adalah gaji bulanan, yang dari dari targetnya aja 12 kali kan. Jadi kita ambil dari pos utama dan mohon maaf ada yang belum di mute. Boleh operator minta tolong bantu di mute? Oke, aku lanjutin ya. Jadi ada 2 perbedaan nih. Yang single 3 kali gaji bulanan. Misalnya gajinya 5 juta. Berarti start from 15 juta dana daruratnya. Kalau mau dilebihin boleh banget. 6 kali misalnya dari gaji bulanannya. Jadi 6 kali dikali 5 gitu ya, 30 juta gitu. Kalau berkeluarga, nah berkeluarga ini coba lihat di breakdown dulu si cash flow-nya. Apa aja yang menjadi pengeluaran utama, terus kemudian apa aja yang jadi cicilan. Nah itu ditambah. Misalnya kebutuhan utama hari-hari adalah makan, minum, terus kemudian gaji ART, terus kemudian sekolah anak kalau sudah punya anak gitu ya. Terus kemudian bayar-bayar listrik gitu. Terus kemudian ada cicilan. Cicilan 30% tuh. 40 sampai 30%. Berarti kalau gajinya 10 juta adalah misalnya 70%, 70%-nya adalah 7 juta. 7 juta dikali 12 kali. Kok gede banget ya Mbak Gita? Ya memang besar. Memang liquid asset tuh memang harus besar. Kan ini adalah jaring pengaman kita loh. Ya, bayangin kalau nggak ada kerjaan nih, nggak punya pekerjaan, kalian bisa hidup berapa lama tanpa penghasilan gitu deh. Gitu. Itu kan berarti besar banget ya. Nah, ini jaring pengaman, so itu harus besar. Apakah kalau misalnya nggak punya dana darurat, itu nggak boleh investasi? Iya, kalau nggak punya nggak boleh. Tapi kalau dana daruratnya sudah tercapai, misalnya setengahnya sudah dicapai, itu bisa barengan. Misalnya yang tadinya budget untuk nabung dan investasi, let's say misalnya 1 juta. Nah, terus karena dana daruratnya itu udah setengahnya, boleh deh 500.000 buat dana darurat, 500.000-nya buat investasi. Udah mulai dicicil kayak gitu. Yang penting dibikin prioritas, skala prioritas utama adalah si dana darurat dulu. Oke, nah terus kemudian ditaruh di mana dana daruratnya? Ingat bahwa dana darurat itu harus disimpan
di sesuatu yang minim resiko. Saran aku sih dibagi menjadi beberapa produk yang ada di depan teman-teman ini. Boleh di bank berupa tabungan, boleh di deposito, boleh di reksadana yang jenisnya pasar uang. Terus kemudian boleh valuta asing seperti USD, GBP, Swiss franc gitu ya. Itu boleh. Logam mulia juga boleh. Tapi dibagi-bagi. Jadi nggak semuanya, oh mentang-mentang boleh logam mulia sama Mbak Gita, terus dana daruratnya 15 juta, 15 jutanya beliin logam mulia. Enggak gitu. Tapi dibagi-bagi. Misalnya tabungan di bank 5 juta, terus kemudian di reksadana pasar uang 5 juta, terus logam mulianya sisanya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian mengenai asuransi, teman-teman juga suka parnoan, apa namanya, dan nggak tahu nih apa kebutuhannya, ya. Memang asuransi itu penting sekali, tapi teman-teman nggak usah terlalu parno gitu ya, nggak usah terlalu ketakutan gitu. Jadi ingat bahwa kalau teman-teman mau membeli mau membeli asuransi, pastikan bahwa teman-teman memang butuh itu. Nah, boleh nggak aku tahu ya? Coba. Teman-teman lihat ya, di gambar 1 sama gambar 2. Ya. Gambar kanan sama gambar kiri. Ya. Kenapa yang gambar kiri itu dia harus punya asuransi kesehatan sama asuransi jiwa, sedangkan yang kanan itu punyanya asuransi kesehatan aja? Coba dijawab. Karena kepala keluarga. Terus, ada lagi yang punya jawaban? Ada lagi? Kenapa yang kiri nih, gambar yang kiri, ada asuransi kesehatan dan asuransi jiwa, sedangkan yang kanan hanya asuransi kesehatan aja? Oke, Mbak Indri Putri Nazmi, benar. Karena yang kiri ya Mbak. Karena yang kiri sudah punya anak, yang kanan belum punya anak. Jadi jangan salah, ini banyak nih teman-teman yang terlalu bersemangat punya asuransi, terus kemudian masih single tapi beli asuransi jiwa. Buat apa? Nggak perlu gitu. Buang-buang uang gitu. Taruh aja, fokus aja di asuransi kesehatan. Tapi kalau teman-teman tuh sudah dapat fasilitas dari kantor, berupa asuransi swasta maupun BPJS kesehatan, silahkan nggak usah beli gitu. Jadi nggak usah numpuk-numpuk asuransi gitu loh. Harus punya, tapi nggak usah double-double. Ya, ingat ya, harus punya tapi nggak usah double-double. Pelajari kalau kalian tuh nggak mampu untuk beli asuransi atau nggak mampu bayar preminya, minimal kalian tuh punya BPJS Kesehatan. Minimal manfaatkan itu, pelajari bagaimana harus memanfaatkannya, gitu ya. Jadi jangan cuek, gitu ya. Terus karena premi yang maksimal boleh dibayarkan dari cash flow itu hanya 5% untuk bayar asuransi, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Ini aja preminya maksimal 5% dari pendapatan. Kalau yang sudah berkeluarga, itu adalah total dari kesehatan sama jiwa. Tapi kalau misalnya yang masih single, berarti asuransi kesehatan aja. Gitu. Oke. Dan kemudian, nah, itu tadi asuransi. Nah, kemudian, Nah, manfaatkan teman-teman teknologi untuk ngatur keuangan, ya, untuk manajemennya. Oke, sekarang kan kayaknya nggak ada alasan ya kalau misalnya, aduh tadi kata Mbak Gita disuruh bagi-bagi rekening. Kata Mbak Gita itu disuruh untuk apa namanya dipisahin gitu rekeningnya. Tapi kan aku cuma punya satu. Aduh, sekarang tuh udah ada teknologi. Jadi buka rekening tabungan, buka rekening investasi, rekening untuk pinjaman, itu segampang itu. Kalian tinggal lakuin dari rumah aja gitu ya. Jadi nggak ada alasan tuh untuk nggak bisa ngatur rekening atau ribet. Karena alasan, yaitu alasannya sebenarnya males sih.
Jadi nggak ada alasan lagi. Terus kemudian manfaatin nih aplikasi pencatatan cash flow. Emang cash flow harus dicatat? Kita pertanyaannya. Cash flow itu harus dicatat 3 bulan pertama aja untuk jadi terapi dan kebiasaannya teman-teman. Sebenarnya pencatatan cash flow itu bukan sesuatu yang harus, tapi ketika tidak biasa untuk tahu pengeluaran kalian, kalian tuh akan cuek gitu ya. Penyebabnya apa sih cash flow-nya negatif? Penyebabnya apa sih nggak punya tabungan? Karena nggak pernah ngitung. Karena nggak tahu hitungannya apa. Karena nggak tahu uang keluarnya tuh buat apa. Kalau ditanya, gaji kamu berapa? Gaji aku 5 juta. Oke. Pengeluaran kamu yang untuk yang pokok berapa? Untuk makan deh. Berapa ya? Gitu. Kebanyakan ya. Ini bukan teman-teman yang di sini, itu yang di luaran sana. Nah, jadi aplikasi pencatatan cash flow ini bisa ngebantu teman-teman untuk mindful terhadap uang yang teman-teman punya, gitu ya. Untuk sadar sebenarnya kalian tuh punya uang berapa, dipakainya untuk apa. Nah, harusnya sih 3 bulan ketika menjadi kebiasaan, itu setelah bulan keempat itu tidak diperlukan lagi karena kalian udah terbiasa. Membentuk sebuah kebiasaan baru, teman-teman biasanya membutuhkan waktu minimal 90 hari. Gitu ya. Nah, terus kemudian tadi teman-teman juga harus ikutan kelas online keuangan untuk salah satunya investasi diri. Tadi kan aku bilang gini, di usia-usia ini, di masa-masa fresh graduate ini, gak usah terlalu ngoyo untuk mencapai semua achievement hidup, semua tujuan keuangan ya, satu persatu. Tapi di usia ini tolong disiapkan untuk berinvestasi terhadap diri sendiri. Investasi untuk nambah knowledge-nya gitu ya. Belum punya uang untuk investasi, ditambah dulu knowledge-nya sekarang. Jadi ketika misalnya punya uang udah siap money mindset-nya, udah punya knowledge untuk berinvestasi gitu ya. Nah, teknologi ini manfaatin nih, karena sekarang udah nggak usah capek-capek lagi datang kemana, capek untuk apa namanya mikirin ongkos dan segala macem gitu ya. Tapi tinggal duduk manis, udah. Dengan teknologi teman-teman bisa ikutan kelas secara online gitu ya. Nah, pay later itu boleh nggak sih Mbak Gita? Dengan pay later sebenarnya kita bisa belanja lebih cepat saat ada kebutuhan. Tapi teman-teman harus bertanggung jawab. Sadar apa yang dibeli dan tahu cara bayarnya gitu ya. Kebanyakan orang yang minjam penyakitnya adalah menjadikan satu kemudahan pinjaman dan segala macamnya itu sebagai suatu, oh ini uang tambahan gitu ya. Nah itu nggak boleh tuh cara pikir kayak gitu. Ini adalah uang yang teman-teman pakai dulu, uang orang lain, uang sebuah institusi yang teman-teman pakai dulu untuk membantu teman-teman di saat kebutuhannya mendesak, di saat cash flow-nya nih lagi nggak apa namanya lagi nggak memungkinkan, misalnya pencairannya kalian punya tabungan untuk tabungan di reksadana pasar uang gitu ya. Terus kemudian ini tahu nih udah ada source-nya. Nah terus kemudian karena pencairannya butuh 3 hari, so jadinya teman-teman pakai dulu nih si pay later ini gitu. Jadi teman-teman exactly tahu dan source-nya tuh untuk membayar tuh apa gitu. Harus bertanggung jawab. Oke. Nah sekarang kita bareng-bareng. Tapi aku mau lihat chatnya dulu deh. Oh, ini masih pertanyaan ya. Oke. Nanti pertanyaannya aku jawab di ujung. Nah, ini Mbak Desi, aku tuh punya case nih buat teman-teman. Nah, coba teman-teman tolong lihat ya. Ini tuh ada case. Namanya Grita, seorang wanita bernama Grita yang dia tuh seorang karyawan berusia 26 tahun, gajinya 5 juta. Terus dia tuh pengen punya masa depan yang baik. Terus juga pengen juga membantu orang tuanya, tapi juga masih pengen nih bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tahu nih.
ingin jalan-jalan, terus juga ingin punya barang yang bagus. Nah, si Grita ini nih gajian di Bank ABC. Terus kemudian selain itu dia juga punya rekening bank pintar yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Pertanyaannya, gimana sih cara Grita sebaiknya mengatur keuangan? Yuk, kita bikin cash flow-nya. Teman-teman boleh mungkin di screenshot dulu. Jadi apa namanya, kita bisa bareng-bareng ngerjain karena aku mau ngebuka sheet yang lain. Oke, di screenshot dulu ya. Udah di screenshot atau di foto? Ya, Sudah sepertinya. sudah ya. Kita kerjain bareng-bareng ya. Aku stop share dulu yang ini. Aku mau share contoh bikin cash flow-nya. Oke. Teman-teman harus tahu bahwa teman-teman itu sebenarnya punya dua source nih yang bisa teman-teman jadikan komitmen. Ada komitmen bulanan dan ada komitmen tahunan. Maksudnya adalah cash flow itu dibagi menjadi dua. Ada yang bulanan, ada yang setiap bulan harus dikeluarkan, ada yang dikeluarkannya tuh 1 tahun sekali. Nah, apa aja? Nah, tadi tuh gajinya 5 juta. Grita itu penghasilan bulanannya kan ke Bank ABC ya. Ya. Oke, kita tulis di sini. Ini teman-teman boleh screenshot ya. Atau direkam gimana cara aku ngebagi gaji 5 juta ini. Ingat peraturannya adalah 40, 30, 20, dan 10. Nah, gajinya 5 juta, terus kemudian apa sih yang jadi pos utama dan kewajiban? Artinya hal-hal yang harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarin, ya nggak akan bisa bertahan hidup. Nah, contohnya ini. Transportasi, makanan utama, terus kemudian kasih ke orang tua, terus ada pulsa HP dan data, listrik, dan air. 40% itu ternyata nggak cukup Mbak Gita, kayaknya buat cash flow aku. Berarti ada yang salah. Berarti ada yang salah tentang pemilihan atau teman-teman harus cari tahu bagaimana 1% itu harus bisa cukup gitu. Contoh, Mbak, makan 700.000 itu di kantor kayaknya sebulan nggak cukup gitu. Oke, itu kan misalnya teman-teman berangkat pagi, pulangnya sore atau malam. Berarti teman-teman harus bawa bekal untuk sarapan dan misalnya untuk makan siang. Nah, sorenya itu teman-teman bisa jajan gitu. Jadi harus ada strategi-strategi yang bikin teman-teman itu cukup gitu ya. Pilihan standar hidupnya tuh harus cukup. Mau gimana pun juga harus cukup gitu. Terus kemudian Mbak beli pulsa aja, beli data aja kayaknya mahal banget gitu. Ya kalau gajinya 5 juta standarnya ya nggak bisa misalnya isi pulsanya 500.000 sebulan dong. Nggak, masa makannya 700.000 terus pulsa HP-nya 500.000. Kayaknya apa namanya? Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Nah, terus kemudian apalagi hal-hal yang ini, listrik, air. Nah, jadi didapatlah angka segini. Tapi nanti aku kasih tahu. Nah, kemudian ada nih cicilan aku Mbak Gita 500.000. Oke, nggak apa-apa. 500.000 dari 30% sebenarnya teman-teman masih 10%. Jadi kan jatahnya 30%, tapi teman-teman baru pakai 10%. Gitu ya. Terus kemudian pos yang lain adalah tabungan dan investasi. Oke, anggaplah Grita ini belum punya tabungan sama sekali, belum punya tabungan dana darurat sama sekali. Oke, berarti yang Grita harus lakukan adalah sebenarnya memprioritaskan dulu dana darurat. Jadi kalau misalnya di sini 700.000, oke, berarti kita bikin lebih besar.
Nah, yang ini bisa enggak dulu, misalnya gitu ya. Tapi kalau mau dibikin ini, ternyata dia punya sudah kepikiran untuk harus menabung untuk menikah. Oke, berarti kita bisa masukin dengan proporsi seperti ini. Mbak, kenapa harus liburan sih? Kenapa kenapa nggak dana darurat semuanya? Sebenarnya ini untuk menghindari teman-teman nggak punya bekal untuk bisa juga self reward gitu ya. Nah, ini self reward itu boleh, teman-teman boleh liburan yang suka liburan atau membeli sesuatu yang teman-teman yang benar-benar pengen gitu ya. Tapi harus dipersiapkan dan benar-benar teman-teman harus tahu bahwa itu yang benar-benar kalian inginkan, bukan cuma ikut-ikutan gitu. Jadi meaningful apa yang telah kalian kumpulkan gitu. Ini jadi biar nggak stres nih, maksudnya pembagian cash flow-nya tuh biar ada juga sesuatu yang menyenangkan gitu. Nah, terus kemudian pos hiburan atau mainnya 10%. Nah, di sini lihat deh, pesan makanan online atau makan di luar gitu ya. Boleh nggak? Boleh, tapi dibatasin gitu ya. Aduh, dikit banget Mbak. Ya memang kalau misalnya ini nggak cukup, kalian harus cari side hustle yang baru gitu. Jadi kalau misalnya pendapatannya sekian, ya jatahnya memang jatahnya segini gitu. Atau kalian bisa utak-utik nih di sini. Oke, saya nggak mau deh beli baju dulu gitu. Ya udah, saya nggak terlalu suka beli baju, tapi saya lebih lebih happy kalau misalnya pesan-pesan makanan yang enak-enak gitu. Boleh nggak? Boleh gitu. Kan hidup harus memilih ya. Nah, sebenarnya teman-teman karena tadi kan jatah cicilannya itu 30%. Nah, karena baru dipakai 10%, teman-teman tuh punya sisa income nih sebenarnya. Mau digunakan untuk apa? Silahkan boleh digunakan untuk nambah pos utama. Atau boleh digunakan untuk buat tabungan liburan deh. Atau nambahin tabungan dana darurat deh gitu. Boleh. Nah, untuk membeli sesuatu yang benar-benar kalian inginkan, boleh gitu. Jadi kira-kira pembagiannya tuh seperti ini. 40, 30, 20, 10. Kalau misalnya cicilan kalian itu agak longgar, ini akan lebih enak untuk dibagi ke pos-pos yang lainnya. Nah, terus kemudian tadi kan aku bilang ada komitmen tahunan gitu ya. Komitmen tahunan. Ada yang namanya THR dan mungkin ada teman-teman banyak yang menerima bonus juga. Oke, kita lihat semuanya di sini pasti punya THR. Terus kemudian apa sih THR itu buat apa? Buat bayar pengeluaran yang sifatnya tahunan seperti pajak-pajak. Terus kemudian yang muslim mungkin untuk bisa berkurban gitu ya, untuk kebutuhan Idul Fitri dan juga kemudian boleh untuk liburan juga gitu ya. Jadi sebenarnya walaupun gaji kita masih fresh graduate atau UMR, sebenarnya bukan alasan untuk kita nggak bisa nabung atau kita nggak bisa beli barang-barang yang kita pengenin gitu. Tapi tinggal dibagi-bagi aja. Dan di sini berarti perlu usaha teman-teman untuk bisa mengontrol dan memilih standar hidup yang tepat buat teman-teman. Gitu ceritanya. Sampai di sini materi aku. Mungkin mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman dan mudah-mudahan juga tadi udah di screenshot, udah dicatat gitu ya. Jadi bisa langsung diaplikasikan. Sekarang boleh teman-teman untuk bisa bertanya juga. Ya, dan ini udah menumpuk banget nih pertanyaannya. Boleh langsung saya bacakan, Mbak Gita? Boleh, Mbak. Oke, saya mulai dari Jen Abigail. Ini mau bertanya ke Mbak Gitanya, bagaimana sih cara mengetahui keberhasilan kita dalam melakukan manajemen keuangan? Kemudian yang kedua, konsistensi seperti apa yang harus dilakukan para fresh graduate agar bisa berhasil mencapai manajemen keuangan yang benar?
Oke, kalau masalah konsistensi gitu ya, aku menyarankan tadi tuh teman-teman semua tuh latihan untuk tahu dan sadar cash flow-nya teman-teman tuh pengeluarannya itu dipakai untuk apa. Karena seperti tadi yang aku cerita bahwa kita tuh seringkali tahu gaji tapi nggak tahu untuk apa. Jadi suka ada keluhan gini, gaji aku tuh sebenarnya buat apa ya? Kok habis-habis aja gitu. Padahal dipakai, cuma karena nggak pernah tahu itu untuk apa, jadinya bingung dan nggak kekumpul. Dan juga karena nggak pernah ngitung ya, jadi nggak punya tabungan. Tadi catat selama 3 bulan. Catatnya boleh bebas, di aplikasi boleh, di Excel boleh gitu ya. Di buku kecil manual dicatat gitu juga boleh. Ngumpulin bon-bon juga boleh gitu ya. Tapi 3 bulan selama 90 hari dicatat ya, dicatat. Terus kemudian kalian lihat, kalian evaluasi. Bahkan di 3 bulan itu kalau aku saranin ya, teman-teman tuh throwback deh. Datang ke bank, terus kemudian minta mutasi 3 bulan terakhir. Terus distabiloin tuh, ini tuh untuk ini ya, untuk ini gitu. Jadi ke depannya setelah latihan terapi cash flow ini, teman-teman bisa konsisten. Dan sekarang kan ada teknologi ya yang namanya auto debit, baik di reksadana maupun di tabungan itu ada yang namanya auto debit. Coba kalian manfaatin tuh yang namanya auto debit itu. Jadi pas gajian langsung deh, apa namanya 20% buat tabungan gitu. Jadi itu tadi jawabannya buat Jen Abigail ya. Sudah jelas banget tuh untuk keberhasilan dalam melakukan manajemen keuangannya. Tadi sudah dibahas juga di awal seperti apa menyusun cash flow-nya. Ya, Mbak Gita. Oke, kita lanjut lagi di Anisha Shiva. Dia dari Universitas Negeri Surabaya. Dia bilang, saat ini saya belum menjadi fresh graduate, Kak. Berarti baru mau setahun lulus katanya. Lagi sementara penyusunan skripsi. Saya ada ketakutan tersendiri saat akhirnya punya first job. Dan kemudian kaget punya uang cukup banyak karena habis gajian. Pertanyaannya adalah seharusnya apa saja yang diperlukan untuk membentengi diri sendiri dan bagaimana memupuk mindset yang tepat dan baik agar nanti cash flow dan tujuan-tujuan keuangan saya tercapai. Oke, ini sama kayak aku waktu itu yang saat fresh graduate kaget nih punya uang. Itu kok banyak banget ya. Biasanya nerima uang jajan aja, terus kemudian sekarang apa namanya punya uang yang buat standar saya itu kok gede gitu. Jadi rasanya tuh pengen punya ini, punya itu. Nah, terus jadi menurut aku di saat seperti ini adalah kamu harus memetakan tadi bikin budgeting tuh 40, 30, 20, 10 itu. 40 udah kamu harus maksimalin untuk kebutuhan sehari-hari. Pokoknya itu harus cukup, belajar untuk cukup gitu. Jadi di masa-masa fresh graduate ini ibaratnya apa ya? Ibaratnya teman-teman itu adalah seorang bayi ya. Seorang bayi yang masih seperti kertas putih nih ya, belum terpapar oleh hal-hal yang apa namanya yang terlalu sulit sehingga kalian nggak bisa kontrol gitu. Apa namanya tujuan-tujuan yang harus kalian achieve juga nggak secomplicated nanti saat apa namanya range usia yang lebih lebih dewasa lagi gitu. Jadi sekarang ini tugas kalian adalah ngebenerin money mindset, bikin good money habit, terus juga apa namanya eh, bikin budgeting itu adalah sesuatu yang harus setiap bulan, gitu ya. Harus setiap bulan dan kemudian cukupkan dengan itu. Pilih standar hidupnya. Jadi bukan karena gajinya nggak cukup, tapi gaji kamu yang harus apa namanya lifestyle kamu, standar hidup kamu yang harus menyesuaikan dengan gajinya, gitu. Nah, bikin budgetingnya 40, 30, 20, 10. Nah, kalau misalnya kepengen banyak kan, pengen beli ini, pengen beli itu gitu ya rasanya. Nah, teman-teman bisa nih gini.
pengen beli baju tapi nggak setiap bulan. Bajunya belinya 3 bulan sekali kan boleh gitu. Nah, 3 bulan sekali beli baju. Terus kemudian uangnya disimpan tapi tetap disisihin tiap bulan. Jadi teman-teman bisa punya budget belanja yang lebih besar dan sesuai dengan keinginan gitu. Jadi apa yang didapatkan harus dikeluarkan juga sesuai dengan apa yang diterima gitu. Harus pintar-pintar memilah-milah nih mana yang penting, mana yang tidak terlalu penting. Seperti itu Mbak Gita ya. Iya. Ya, kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mas Darwin Marasi. Katanya, apakah deposito di bank digital termasuk ke dalam dana darurat? Oke. Deposito di dalam bank digital itu bukan termaksud ya, tapi bisa jadi pilihan untuk taruh dana darurat. Jadi bukan sebenarnya adalah bukan kita tekankan kepada jenis instrumennya. Instrumen yang namanya tabungan tentu berbeda sama deposito tentang likuiditasnya ya. Jadi teman-teman boleh nabung dimanapun, deposito dimanapun. Reksadana yang jenisnya pasar uang ya, bukan reksadana yang jenisnya saham, misalnya gitu, boleh. Nah, jadi yang ditekankan adalah si instrumennya itu yang dibolehkan adalah tabungan, deposito, reksadana pasar uang, valuta asing, logam mulia. Dibagi proporsinya, jadi nggak boleh semuanya itu di deposito. Soalnya kalau di deposito semuanya nih ya, misalnya teman-teman punya dana darurat targetnya 15 juta. 15 jutanya butuh urgent banget. Jatuh tempo depositonya masih 25 hari lagi. Kalau di break, tentu harus datang ke bank. Atau bisa sih di sini kan bank digital, cuma nggak dibayarin atau nggak dibayarin bunganya atau kena penalti kan rugi gitu. Jadi boleh misalnya 15 juta ya, 15 juta ini teman-teman bagi 5 jutanya tabungan. Terus kemudian 2,5 juta deposito, 2,5 juta reksadana pasar uang. Terus kemudian misalnya 5 juta tabungan. Terus kemudian 5 jutanya kemudian reksadana pasar uang. 2,5 juta misalnya deposito, terus kemudian 2,5 juta lagi logam mulia. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita urutin dari yang paling liquid sampai yang paling bukan tidak liquid ya, paling agak sulit untuk dicairkan kayak emas dan deposito. Kalau emas kan kenapa agak sulit? Bukan kan kalau dijual saya langsung kejual, cuma kalau misalnya kita beli hari ini, jualnya besok, itu kan rugi, pasti rugi gitu. Jadi perlu ada waktu untuk menjualnya gitu. Gitu Mbak Desi. Oke, jadi dari Mas Darwinnya pintar-pintar memilih kira-kira deposito mana nih yang mau dimasukin. Ya, oke, ini ada pertanyaan lagi dari sosial media YouTube. Nih, dari teman-teman Tribuners juga nih ikut mantengin acara webinar kita pada hari ini. Ini untuk membagi lagi nih, hal-hal apa sih yang mesti diperhatikan jika ingin menyicil, terus cara atur keuangannya agar mampu bertanggung jawab itu dengan cicilan seperti apa? Pertanyaannya dari Uma Concit. Bikin budgeting. Bikin budgeting dulu gitu. Jadi apa namanya? Jadi tadi kan udah aku spill tuh gimana tuh caranya bikin cash flow supaya bisa jadi positif. So dibikin kalau misalnya mau nyicil, hitung-hitung dulu nih. Itu semua budget untuk cicilan adalah 30% maksimal ya semuanya. So, hitung-hitung dulu cicilan kamu ini dibeli buat apa. Terus kemudian masih masuk ke dalam debt income rasionya enggak gitu. Tadi kalau misalnya nih, kalau cicilan kita yang paling sustain, yang paling besar adalah kan misalnya KPR ya. Aku bilang tadi, kalau ngambil KPR itu jangan dimentokin di 30%. Ada kasih ruang 10%. Jadi misalnya 20% dari pendapatan kamu, let's say kalau misalnya 10 juta, nyicil rumahnya berarti 2 juta.
20% ya. Nah, jadi 1 jutanya itu bisa kamu bikin cicilan ke hal yang lain. Soalnya kalau nggak gitu, kalau misalnya setiap bulan kita nggak batasin, jatuhnya kamu akan sesak napas banget. Ketika sesak napas banget nih buat bayar cicilan, kalian tuh akan ngerasa akan menjadi nggak bisa bayar, dan itu adalah salah satu bentuk tidak bertanggung jawab karena kalian nggak ngitung dulu gitu. Jadi kena mental lagi tuh, merasa tertekan dengan adanya cicilan. Iya, betul. Padahal kan cicilan untuk membantu kita ya Ya, sebenarnya. Jangan sampai cicilan itu karena kita nggak selektif, karena kita nggak ngitung, jadinya malah bikin kita jadi iya sakit mental gitu ya. benar banget. Dan tadi juga kalau bisa dilihat tadi pada awal-awal materi itu Mbak Gita sudah berikan format cash flow. Jadi mungkin teman-teman bisa langsung menerapkannya untuk mengatur keuangannya dengan format cash flow yang Mbak Gita udah share tadi ke kita. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Chandra. Ini peserta webinar, katanya, jika kita sebagai fresh graduate dan dihadapkan sebagai generasi sandwich, apakah metode 40, 30, 20, 10 berlaku nggak? Bagaimana ya pembagiannya jika kita generasi sandwich? Kemudian yang kedua, kalau sudah menerapkan metode 40, 30, 20, 10 dalam manajemen keuangan, tapi tidak berhasil, itu bagaimana caranya kita membenahinya? Oke. Sebentar ya, Mbak. Oke. Kita menunggu jawaban dari Mbak Gita. Pastinya ini pertanyaan dari peserta webinar atas nama Chandra. Asalnya dari mana, Chandra? Oke, Mbak. Oke. Maaf, ada hal teknis dulu. Nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau misalnya kita adalah bagian dari sandwich generation, teman-teman harus bangga nih bahwa teman-teman dikasih dikasih kepercayaan untuk bisa juga membiayai orang tua gitu ya. Mindsetnya tuh harus gitu biar nggak terlalu stres gitu ya. Nah, bukan berarti kalau misalnya kita sandwich generation kita nggak bisa nabung. 40, 30, 20 itu masih berlaku. Karena di situ teman-teman tuh bisa ngitung bahwa oh ini yang harus yang bisa saya kasih ke orang tua gitu. Kok pelit banget, kan bisa ada, kan teman-teman masih punya jatah tabungan yang lain. Tapi teman-teman ingat bahwa kalau teman-teman nggak memisahkan budget untuk tabungan yang 20% itu, akibatnya juga akan ke keluarga nanti, gitu ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya tabungan darurat, kalau ada apa-apa sama orang tua, nggak bisa nggak bisa cover dong, gitu ya. Kalau mereka sakit nggak bisa cover. Jadi tetap 20% itu harus disisihkan untuk tabungan, gitu ya. Untuk tabungan, untuk masa depan. Masa depan itu kan kalau teman-teman punya masa depan yang baik, berarti insya Allah keluarga juga punya masa depan yang baik, gitu kan. Kalau saat ini tidak cukup, berarti teman-teman harus punya side hustle, ada harus tambahan, gitu ya. Dan kemudian teman-teman harus tahu batasan juga. Bukan bukan pelit gitu ya, tapi gini, yang harus teman-teman biayai adalah kehidupan sehari-hari orang tua. Makannya, minumnya sebagai generasi sandwich gitu ya. Hal-hal yang utama, tapi bukan jalan-jalannya, tapi bukan belanja-belanjanya gitu ya. Kalau punya kelonggaran cash flow, it's okay. Mau dibeliin apapun bagus banget, itu kan sedekah, masuk ke dalam sedekah ya. Tapi kalau misalnya tidak, teman-teman juga harus screening, harus bersama-sama dan harus terbuka sama orang tua bahwa gaji saya segini, yang bisa saya berikan adalah segini gitu. Jadi sama-sama bekerja sama dengan orang tua untuk sama-sama bekerja sama untuk bisa bikin keuangan ini oke gitu. Jadi ada kerjasama di situ ya. Itu tadi jawabannya untuk Mas Chandra. Kemudian, oh ya, ini ada pertanyaan lagi.
Masih kuat Mbak Gita jawabnya? Masih ada 3 pertanyaan terakhir nih. Ada dari Aditya Novri Herlambang. Ini dari peserta webinar juga. Saya Aditya izin bertanya, bagaimana membuat perencanaan keuangan sebagai seorang freelancer yang pendapatannya sering naik turun atau tidak pasti? Kalau freelancer itu harus punya dana darurat yang lebih. Jadi satu rekening itu untuk dana darurat, satu rekening lagi adalah rekening plus satu biasanya aku nyebutnya. Jadi ketika misalnya bulan Oktober kerjaan penuh, bulan November kosong, itu bisa digunakan, si rekening plus satu ini bisa digunakan untuk nambel yang kosong. Terus yang kedua adalah seorang freelancer itu harus ngitung nih, harus ngitung. Sebentar, aku punya formnya nggak ya? Ada sih. Ntar ya Mbak, aku lihat. Biar gampang, lebih gampang nyontohin ya. Kita lihat. Oh, oke, sebentar. Aku lihat dulu. Oke, nah ini dia. Aku share ya. Nah, ini. Jadi, yang freelancer itu seharusnya bisa bikin sheet seperti ini. Misalnya bulan Januari tanggal invoice cairnya apa aja? Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 misalnya. Nominalnya berapa? Sekian. Masuk ke rekening mana? Harusnya sih satu rekening aja ya, satu rekening. Nah, Februari juga gitu. Dalam 6 bulan itu average-nya berapa sih? Ya, total dari Januari, total Februari, average-nya berapa sih gitu. Akan lebih enak kalau ambil average yang kecil, paling kecil gitu. Misalnya biasanya 15 juta, 20 juta, 5 juta, 2 juta. Nah, apa namanya, rata-rata average yang kecil tuh berapa gitu. Jadi kita walaupun walaupun pendapatan kita beda-beda tiap bulan, tetapi pengeluarannya itu harus tetap sama angkanya setiap bulan. Jadi kalau misalnya rata-rata, kalau misalnya average-nya di 7 juta, ya berarti kita hidupnya di 7 juta itu. Nah, harus ada tambelan tuh. Berarti apa namanya, ada di rekening plus satu itu tambahan satu, apa misalnya di checklist rekening pendapatannya di BCA, terus kemudian rekening plus satunya di Bank Mandiri, misalnya gitu ya. Kalau misalnya bulan November besok, itu nggak ada pendapatan, ambil dari si rekening Mandiri itu. Tapi dengan nominal yang sama, angka pengeluarannya. Jadi nggak boleh berubah-berubah. Kalau misalnya dapat pendapatan 15 juta, jangan dihabisin 15 juta, pengeluarannya tetap harus di 7 juta gitu. Ya, jadi itu tadi sudah lengkap ya Aditya Novri pertanyaannya. Langsung Mbak Gita berikan contoh laporan keuangannya untuk yang freelancer. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Firdaus. Ini di Facebook, Tribuners dari Facebook nih. Tips untuk wira swasta agar bisa menabung karena di lapangan selalu membutuhkan dan ini sama juga ya wira swasta. Ya sama ya. Oke, kita langsung skip aja ke pertanyaan terakhir. Ini ada Mbak Eva Holding dari YouTube. Bagaimana cara tegas ke diri sendiri soal kebutuhan versus keinginan? Sering terjadi ada punya pos-pos masing-masing, tapi karena nggak bisa menahan keinginan, jadinya tidak konsisten. Wah, ini terkait hawa nafsu nih. Iya, harus belajar mindfulness terhadap uangnya. Kalau aku gini, misalnya aku ke mall nih, terus udah gitu ngeliat sesuatu yang menarik hati gitu. Tapi aku tahu bahwa aku nggak punya budget untuk itu karena kan random ya kalau ke mall terus ngelihat barang yang bagus, ya barang yang bagus gitu ya. Nah, aku tunggu
biasanya. Aku tunggu 3 hari sampai 7 hari, apakah aku masih kepikiran gitu. Kalau misalnya masih kepikiran dan budgetnya masih ada, dibeli. Tapi kalau enggak, ya enggak usah gitu. Biasanya didiemin dulu, jangan biasain kalau mau beli sesuatu itu didiemin dulu, dipikirin dulu matang-matang. Kasih waktu sama diri sendiri untuk ngobrol gitu. Ya, dan kalau saya sih Mbak ya mengatasi hal-hal seperti itu, saya tutup mata saja lah. Dengan Jangan tegak, jangan ngelihat macam-macam. jangan mendekati tempat yang bisa memicu hawa nafsu itu ya, Mbak. Ya, benar banget. Nanti biasanya saya sih mendekati gajian baru keluar lagi jalan-jalan kemana ya. Biar uangnya nggak habis cepet pas awal gajian. Oke, ini kita sudah kumpulkan teman-teman yang pertanyaannya luar biasa sekali dan sudah dijawab juga oleh Mbak Gita. Semuanya terjawab dan sesaat lagi kita bakal ngasih tahu kira-kira siapa nih pemenang. Oh bukan, yang nanti pilih pemenangnya Mbak Esther sama Mbak Gita. Jadi Mbak Gita tadi masih ingat nggak nama-namanya, terus kira-kira siapa yang punya pertanyaan menarik? Oke. Berapa orang? 1 orang. Nanti Oke, 1 orang aja ya. Mbak Esthernya 1 orang juga. Terus Ya. saya sudah kantongin juga nih nama. Ini ada yang jawab, semoga saya beruntung. Yang bertanya juga nih tadi. Kemudian nanti saya juga sudah pegang nama dari pendaftar pertama. Jadi namanya bakal diumumin setelah Mbak Esther sama Mbak Gita pilih kira-kira siapa penanya pertama terbaik. Mbak Esther udah siap? Masih Kalau on ya? Aku ada nih, ya. Udah ya, Mbak Esther dulu deh pilih kira-kira siapa Oke, penanya terbaik. Kalau dari aku pilih tadi atas nama Chandra yang nanya soal generasi sandwich. Wah, Itu dia. selamat Chandra. Pertanyaannya menarik banget juga sih. Ya. Oke, kalau dari Mbak Gita? Aku Mas Aditya yang nanya tentang pembagian untuk freelancer. Oke, iya ya, langsung kesinggung tuh soal freelancer. Dan juga buat teman-teman yang wira swasta atau mungkin yang pelaku usaha juga ikut bergabung di acara kita hari ini, bisa langsung terjawab dengan pertanyaan Mas Aditya. Pokoknya selamat untuk Mas Chandra dan juga Mas Aditya. Dan pemenang berikutnya sebagai pendaftar pertama kita ini orang-orang paling gercep nih. Kemarin juga kita punya 1 orang paling gercep juga yang langsung daftar di antara puluhan orang. Dan ini untuk webinar kali ini, pemenang pendaftar pertama Gibran Bagus Supriyatna, itu dari PT Nikmat Group Jakarta. Wah, mana nih orangnya? Mas Gibran, selamat ya Mas Gibran. Ini wali kota Solo ya? Oh bukan, ini beda lagi. Ini Gibran Bagus. Gibran Bagus namanya. Wah, sangat menarik sekali Mbak Gita, informasinya luar biasa banget. Ini juga jadi informasi buat saya, bukan hanya untuk teman-teman webinar yang juga ikut dalam kegiatan ini. So, untuk kesempatan terakhir ini saya minta dong closing statement-nya mungkin dari Mbak Esther dulu. Oke, kalau dari aku terima kasih untuk kawan-kawan yang udah join hari ini. Jangan lupa kita masih ada beberapa webinar lagi nanti sampai tanggal 2 November. Dipantengin terus Instagramnya akulaku_id yang centang biru, kemudian Tribun Timur juga. Terus begitu jangan lupa ikutan giveaway Aku Laku, masih banyak juga promo-promo menarik. Dan kemudian jangan lupa kita juga masih ada promo Aku Laku New BIK hanya sampai tanggal 2 November ini gitu. Oke, jadi untuk promo Aku Lakunya cukup menggunakan promo Aku Laku New BIK ya. Terus itu khusus untuk pengguna pertama Aku Laku yang baru saja download. Downloadnya itu ada di Play Store dan juga App Store pastinya. Ya. Dan untuk kegiatan webinar kali ini juga pastinya teman-teman akan diberikan sertifikat dari teman-teman panitia pastinya. Ini salah satu benefit juga yang didapatkan selain mendapatkan informasi yang sangat informatif ini dari Mbak Gita. Pastinya Anda juga diberikan dengan benefit e-sertifikat itu. Terus juga
ada GoPay-nya, saldo GoPay-nya juga diberikan secara gratis, terkhusus untuk para pemenang-pemenang yang udah memberikan pertanyaan terbaik dan juga pendaftar pertama. So, untuk webinar selanjutnya, kalau mau buru GoPay-nya lagi, langsung jadi pendaftar pertama, langsung diburu tuh. Langsung dipantengin Instagramnya Aku Laku, kira-kira webinar apa lagi nih selanjutnya. Oke, dari Mbak Gita sendiri, kira-kira closing statement-nya hari ini seperti apa? Oke, teman-teman, aku harap tadi apa yang aku sampaikan sudah bisa dicatat ya. Apa namanya, selama tadi aku cerita tuh panjang lebar gitu ya tips-tipsnya. Teman-teman di usia-usia seperti ini, aku tahu tantangannya sih besar sekali ya ngelihat banyak hal di sosial media, orang udah achieve apa, tapi fokus aja ke diri sendiri dulu. Fokus apa yang bisa menjadi pondasi teman-teman. Karena achievement orang lain, apa yang orang lain beli, belanjakan, itu belum tentu sesuai sama kita gitu. Karena kondisi kita beda-beda kan ya. Ada tadi yang sandwich generation, ada yang apa namanya lowong gitu ya. Jadi nggak bisa disamain. Jadi yang terpenting adalah ingat bahwa harus punya tuh mau apapun diusahakan untuk bisa punya dana darurat. Mau apapun harus diusahakan 20% cash flow-nya gitu ya. Standar hidup harus dipilih dari sekarang. Yang disesuaikan adalah lifestyle dan standar hidup dengan gaji, bukan sebaliknya, gitu ya. Terima Ya. kasih teman-teman semuanya. Jadi memang dari tadi yang kita sudah mendengarkan materinya, bahwa bisa ditarik kesimpulan adalah saatnya kita bersusah-susah dahulu, lalu bersenang-senang kemudian. Ya, walaupun kita harus mengeluarkan sedikit budget mungkin untuk menahan diri kita, tapi nantinya juga tabungan untuk masa depan, agar masa depan kita cerah itu penting banget ya Mbak Gita. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Gita atas materi yang sangat luar Iya, biasa sama-sama. ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah standby luar biasa. Saatnya kita foto bersama. Jadi yang sedang menonaktifkan kameranya boleh dihidupkan kembali. Kita foto bareng-bareng ya. Dan ini juga bisa masuk di salah satu promo dari Aku Laku Mbak ya. Mbak Esther. Betul. Jadi bisa langsung capture foto kita bareng-bareng dan langsung diupload di sosial medianya. Oh iya, Mbak Desi, Ya. Apa namanya? Tadi kan ada pertanyaan tentang yang freelancer itu. Ya. Kebetulan banget Integrita baru posting tentang worksheet, tips worksheet untuk teman-teman pakai. Nanti bisa dilihat postingannya Integrita yang terakhir. Ya, buat Aditya tadi yang tanya tentang freelancer, boleh langsung ke Integrita dan lihat postingan terakhirnya di Instagramnya ya? Ya, di Instagramnya @integrita.fb. Oke. Baik, semuanya udah nyala kameranya? Ayo kita foto bareng-bareng menjadi satu kenangan kita juga. Oke. Standby 3, 2, 1. Belum nyala kameranya tuh ya. Oke, pakai gaya ya. Sekali lagi pakai gaya. Masih ada yang belum nyala ya Mbak? Oh, masih kameranya? ada. Iya. Ayo dong yang lain boleh dinyalain kameranya untuk kenang-kenangan. Kalau biasanya secara event tidak virtual ya, karena masa pandemi seperti ini memang fotonya harus virtual. Berbeza ketika kita langsung bertatap muka ya, fotonya bisa langsung dekat-dekatan. Kalau sekarang fotonya virtual, jadi teman-teman ayo dong dibuka kameranya, kita foto bareng-bareng. Oke, udah dinyalain semuanya? Ya, supaya kita lihat juga nih wajah-wajah fresh graduate semua nih. Oke. Gimana kira-kira operator sudah bisa? Baru sebagian. Baru sebagian. Ayo kita masih nantikan teman-teman. Atau ada yang ketiduran? Apalagi nih siang-siang seperti ini menuju sore hari. Oke, sudah bisa? 3, 2, 1. Oke. Oke.
Terima kasih banyak partisipasinya teman-teman. Terima kasih banyak juga untuk Mbak Gita, Mbak Esther yang selalu senantiasa memberikan informasi-informasi juga terkait Aku Laku pastinya. Mbak Gita, terima kasih juga untuk segala informasi yang sangat luar biasa. Terima kasih juga, sehat-sehat semuanya. Ya. Terima kasih banyak juga pastinya untuk penyelenggara acara kita, Aku Laku Finance Indonesia, pastinya sudah memberikan wadah buat teman-teman untuk bisa mendapat informasi yang sangat informatif ini. Pastinya juga nantinya akan ada webinar-webinar menarik lainnya, jadi pantengin terus Instagram dari Aku Laku, kira-kira siapa lagi nih narasumber yang bakal diundang dan apalagi yang bisa menambah pengetahuan kita, seperti katanya Mbak Gita, tidak hanya menabung kalau misalkan uangnya belum banyak ditabung, mungkin pengetahuannya yang ditabung juga banyak-banyakin, boleh banget, caranya bisa ikut dengan webinar-webinar seperti ini pastinya. Sekali lagi terima kasih banyak, dan terima kasih banyak juga buat para Tribuners yang sudah pantengin di YouTube dan juga Facebook kita pastinya, dan kita akan kembali lagi dengan webinar menarik lainnya pastinya hanya di channel YouTube Tribun Timur. Saya Desi Triana pamit undur diri bersama narasumber saya dan juga Mbak Esther, ada Mbak Gita di sini, Mbak Esther di sini, dan teman-teman lainnya. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Aku Laku, hidupmu bisa jadi lebih mudah. Semua bisa kamu kredit langsung dari smartphone kamu. Mau kemana aja, kapan aja, tinggal pesan, bayar bulan depan. Mau main game kesayangan? Bisa kapan aja, di mana aja. Butuh uang lebih? Pinjam di Aku Laku, bayarnya kredit. Bayar top up listrik? Beli di Aku Laku, bayarnya kredit. Pulsa habis? Beli di Aku Laku. Streaming keganggu karena pakai data habis? Beli di Aku Laku, bayarnya kredit. Kamu nggak akan ketinggalan film bioskop kesayangan kamu. Beli langsung tiket nonton kamu di Aku Laku. Semua serba di kredit, bayarnya bisa bulan depan.